Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PySesNote, sebuah catatan Python untuk seismologi. Ini merupakan rangkaian dari cerita-cerita atau catatan-catatan Python untuk kebutuhan seismologi. Dan pada bagian pertama, kita coba melihat tentang seismologi dan komputasi. Seismologi sendiri berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu seismos yang berarti getaran atau goncangan, dan logos yang berarti risalah atau ilmu pengetahuan. Jadi secara sederhana seismologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari fenomena getaran bumi, atau dengan kata lain ilmu mengenai gempa bumi. Seismologi merupakan bagian dari ilmu geofisika. Ini salah satu gambaran apa yang dilakukan oleh seorang seismologi, dan tentunya dia sangat berhubungan dengan perangkat komputer. Dia memiliki jumlah data yang dalam kapasitas yang besar, sehingga dia harus mengorganize data itu, dan tentunya juga harus menguasai beberapa tools dalam komputer sehingga dia bisa menyelesaikan beberapa hal yang dihadapi dalam seismologi. Seorang ahli seismologi tentunya dia akan melakukan beberapa pekerjaan seperti akuisisi data, melakukan processing dari data yang sudah didapatkan di lapangan, melakukan visualisasi dari data yang sudah dia proses, dan berikutnya adalah melakukan interpretasi dari gambar visualisasi yang sudah dia modelkan atau yang sudah dia hasilkan. Sehingga untuk itu seorang ahli seismologi dia harus berpikir atau punya kemampuan untuk berpikir secara komputasi. Apa itu berpikir secara komputasi? Setidaknya ada 4 hal yang harus dikuasai. Yang pertama, berpikir secara abstraksi, bagaimana mencoba untuk mengelompokkan berdasarkan skala prioritas dari setiap permasalahan yang dihadapi. Berikutnya, melakukan dekomposisi, mencoba untuk menguraikan dari masalah-masalah yang ada. Kemudian dia kelompokkan dan dia buat prioritas. Yang ketiga adalah memahami pola, karena setiap permasalahan dalam komputasi itu pasti akan memberikan sebuah pola tertentu. Bukan hanya dalam komputasi, sebenarnya dalam seismologi dia juga akan memberikan pola-pola tertentu. Sehingga kalau dia memahami pola dalam permasalahan seismologi, tentu kedepannya akan lebih mudah untuk diselesaikan. Berikutnya adalah kemampuan algoritma, bagaimana mencoba untuk membuat tahapan-tahapan pengerjaan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Kita coba lihat lebih jauh sedikit tentang algoritma. Di saat kita bercerita algoritma, maka ada 3 hal yang menjadi penting di situ, yaitu yang pertama adalah tentang penguasaan matematika yang baik operasi matematika secara analitik maupun secara numerik. Berikutnya adalah kemampuan logika, bagaimana seorang yang memiliki kemampuan komputasi yang bagus, dia akan memiliki logika matematika yang mumpuni untuk bisa menyelesaikan beberapa permasalahan yang dihadapi. Berikutnya adalah kemampuan analisis, dan ini juga salah satu hal yang tidak kalah penting di saat seseorang sudah membuat sebuah alur penyelesaian dari sebuah masalah. Kemudian dia berusaha untuk melakukan sebuah proses analisis untuk melihat kelebihan dan kekurangan dari proses yang sudah dilakukan. Tentunya seorang seismologi atau seorang ahli seismologi, dia sangat bergantung dengan perangkat. Tadi di slide sebelumnya kita sudah melihat beberapa gambaran dari seorang ahli seismologi,
dan juga kita melihat ada sebuah gambar bagaimana seorang ahli seismologi berhadapan dengan perangkat komputer di hadapannya. Sehingga untuk bisa menyampaikan ide yang dia miliki atau ide yang dimiliki oleh seorang ahli seismologi, dia harus bisa menguasai bahasa yang dipahami oleh perangkat komputer. Tentu di sini adalah bahasa pemrograman tentunya, bahasa komputer, sehingga apa yang ingin atau apa yang ada dalam pikiran seorang ahli seismologi, kemudian dia ingin menyampaikan kepada perangkat komputer yang ada di depannya, tentu dengan bahasa yang tepat, dengan bahasa pemrograman yang pas, nanti komputer akan membantu untuk mengerjakan apa yang dipikirkan oleh seorang ahli seismologi. Jika kita bicara dengan bahasa program atau kita mencoba untuk melihat bahasa pemrograman, maka kita akan mengenal beberapa istilah bahasa pemrograman yang sudah berkembang sebelumnya, yaitu bahasa BASIC, bahasa Fortran, ada bahasa Pascal, ada MATLAB, dan Python. Pada PySession ini, kita akan coba untuk mengulas Python untuk seismologi. Jadi ini yang coba kita ulas beberapa seri ke depan. Harapannya ini menjadi bermanfaat ya bagi siapapun yang membutuhkan beberapa catatan Python untuk seismologi. Dan terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai bertemu pada edisi-edisi berikutnya.